Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmatnya, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kehadiran baginda besar Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Nabinya umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah berhasil membawa umatnya dari peradaban jahiliyah hingga menuju peradaban Islamiyah, dari peradaban kebodohan menuju peradaban kepintaran, dan dari peradaban gelap gulita menuju terang penuh pelita, seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Yang sama-sama kami hormati Mudir Pondok Pesantren Salafiyah Desa Al-Madani Nahdlatul Watan, Ayah anda Kiai Rasidi MBD. Dan yang sama-sama kami hormati Ketua Yayasan Ihsan Al-Madani Nahdlatul Watan, Ibunda Rusmala Dewi. Dan yang sama-sama kami hormati Ustaz wal Ustazah yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat, dan juga kita sebagai hambanya tidak melihat nikmat itu baik banyak ataupun sedikit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmatnya kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzanna rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idza adzanna rabbukum, maka ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum lazidannakum, apabila kalian bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita semua. Wa la in kafartum, dan apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Justru apabila kita bersyukur, maka itu untuk kebaikan kita sendiri, dan apabila kita kufur, maka itu akan kembali kepada kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid. Aman syakara fa innama yashkuru li nafsihi, dan apabila kalian dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya itu akan balik kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya itu akan balik kepada dirinya sendiri. Fa inna rabbi ghaniyyun hamid, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cara kita bersyukur buat dibagi atas beberapa bagian, yakni
juga menggunakan lisan, ialah dengan selalu memuji, selalu mengagungkan, selalu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan nikmat ataupun tidak, kita harus mengucapkan kalimat hamdalah. Kenapa? Itu bukan hanya saja mengucapkan kalimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah termasuk doa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah." Seutama-utamanya kalimat berzikir, mengingat adalah kalimat la ilaha illallah, wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Dan seutama-utamanya kalimat berdoa, memohon, meminta adalah kalimat alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan puasa ini kita juga diperintahkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena kita berakal. Ada beberapa pendapat dan ada beberapa perbedaan antara malaikat, hewan, dan juga manusia. Yang pertama, malaikat diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu. Wajar saja malaikat tidak memiliki dosa karena tugasnya hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, malaikat Jibril tidak pernah korupsi ayat. Malaikat Israel tidak pernah salah mencabut nyawa. Kemudian yang kedua, hewan. Dia diberikan hawa nafsu tetapi tidak diberikan akal. Contohnya, wajar saja apabila kita melihat ayam, tidak melihat kanan kiri, tidak melihat sekelilingnya, langsung kawin. Wajar karena hewan tidak diberikan akal pikiran. Dan yang terakhir adalah manusia. Dia diberikan akal dan pikiran agar apa? Agar dapat berpikir mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian diberikan hawa nafsu agar Allah Subhanahu wa taala menguji apakah dia bisa mengontrol hawa nafsunya atau tidak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila manusia berpikir, maka itu akan lebih baik daripada malaikat. Dan apabila manusia lebih mementingkan hawa nafsu, maka ia lebih buruk daripada binatang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini